tidak golput pada saat pemilu. Oke guys, kali ini gue punya tamu. Jadi kita langsung panggil aja tamu-tamu kita. Ayo guys, masuk. Assalamualaikum. Oke. Sebelumnya gue kenalin diri gue dulu. Nama gue Nadine Kita Lestari dari 10E. Nama gue Nadia Fitriani. Nama gue Alfi dari 10E. Ya, Sandra dari Saputra. Gue mau nanya nih, kalian tinggal di mana sih? Gue sih tinggal di Blok S 57. Kalau gue sih dekat 57 juga. Sama. Berarti kalian kesini jalan kaki atau naik apa? Jalan kaki pasti. Jalan kaki lah. Gue mau nanya, kalian di SMA 57 ikut ekskul apa aja sih? Aku sih basket. Kebiasaan basket gue tuh dari jam 3 sampai jam 5 itu cuma latihan. Latihannya susah sih lumayan. Dua bagian sekali juga sekolah. Kalau aku tuh ekskul ID ya, jadi kita latihan tuh setiap hari Jumat ya. Jadi tuh kita belajar materi-materi kayak tentang komputer, terus kayak caranya gimana, terus nyari-nyari ya, gitulah. Kalau gua Sispala, kalau latihannya tuh banyak. Ya ada pengenalan kayak pertama tuh kita diajarin kayak saling mengenali, yang kedua kayak bikin tenda, yang ketiga tuh kayak basic buat naik gunung gitulah. Coba gue mau nanya, di sekolah itu ada lomba nggak sih atau cuma buat senang-senang doang? Kepala ada lombanya aja biasanya. Kalau kompak ya dia kompak, terus naik gunungnya tuh semuanya tuh rapi pokoknya kayak gitu dah. Terus Nggak tahu aja sih soalnya baru masuk. lomba apalagi selanjutnya kan kadang ada lomba kayak bikin tenda gitu, berapa tenda ya kan? Oh itu Lomba ada juga gitu. Dulu itu mau pramuka kali. Ada juga di sekolah. Ini kan baru masuk. Iya baru masuk jadi nggak tahu ya. Kayaknya gue mau next pertanyaan ya. Biasanya kalau hari libur tuh kalian biasanya ngapain aja, kayak entah liburan sama keluarga atau ngumpul-ngumpul. Sebenarnya ngapain biasanya? Dulu sih biasanya kalau ada bongkaran pikir sih bongkar motor biasanya gitu. Emang bisa? Buat bisa lah kalau sekedar bongkar mesin sih, yang penting sistem mekanisme apal. Cuma kalau kelistrikan kurang sih. Kalau aku tuh setiap minggu itu kayak gitu lah, ketika ada di rumah, terus suka kayak cari-cari makanan juga. Saya aku jualan komplit loh, cireng gitu. Enak, jangan lupa guys beli. Cireng ada salju juga ya, jangan lupa dipromosiin. Biasanya Nadia ngapain di rumah? Aku Sabtu Minggu kayak di rumah aja, bantu mama beres-beres rumah. Itu aja. Oke. Umur kalian tahun ini berapa sih? Aku masih 12. Aku masih 16 tahun. 17. Berarti lu kan udah 17 tahun nih tahun ini, udah punya KTP atau belum? Udah. Udah. Oke. Pendapat lu tahun ini bisa ikut berpartisipasi pemilihan pemilu apa? Bisa sih. Soalnya kan kalau waktu kemarin udah rilis tuh sama WT di rumah tuh yang punya KTP siapa aja. Kalau gua kan di rumah kan cuma ada dua orang yang punya KTP, lengkap sama gua, sisanya adik belum, jadi ditulis di situ. Gue mau nanya nih, kalian tahu gak sih dampak dari golput? Dampak dari golput itu tingginya menyebabkan banyak kekayaan dan secara 2012 tahun ini akibatnya pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena program bergerak politik. Sebagai anak muda, menurut lo semua, gimana peran anak muda biar demokrasi untuk kedepannya? Peran anak muda itu penting bagi apalagi yang generasi pemuda canggih dalam menggunakan teknologi masa kini. Pendapat kalian nih tentang partai-partai yang menyuap untuk mendapatkan suara rakyat. Kalian bisa jawab?
Kalau partai-partai itu sih biasanya sih dari satu partai sih biasanya ada nunjuk orang gitu. Kayak misalkan dari partai PDIP nunjuknya Pak Ganjar gitu. Kalau dari Gerindra kan, kalau Pak Prabowo kan itu udah sendiri, dia biasanya nyalonin. Dia kan udah dari udah 2 kali lah ya, udah ngajuin diri pengen jadi presiden sih. Itu sih kalau Pak Prabowo sih udah harus dipilih lah gitu, tahun ini lah. Amin. Kalian mau kasih tips gak sih biar aku nggak golput tuh gimana? Nadia bisa? Strategi yang kayak kata masalah mereka sikap golput di dalam demokrasi di Indonesia, yaitu kamu itu perlu ada kesadaran diri masyarakat, kesadaran diri sebagai pemilih bahwa setiap suara sangat berperan untuk menegakkan demokrasi dan juga melakukan penelitian mendalam terhadap rakyat sehingga memilih menghindari kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Next, gue mau nanya nih, kenapa sih tahun ini golput nambah banyak banget? Kamu pengen nanya tentang cara pemilu kan? Ini aku Caranya gimana? caranya tuh kan kita dapat undangan dulu nih ya dari PRT atau wakil PRT. Terus kita disuruh kayak ini buat undangan buat nyoblos umur kamu kan karena udah 17 tahun kan. Terus kita datang ke tempat pemilihannya. Itu kan kita dikasih kayak kertas segala lagi buat tulis. Terus buat milih tentang kayak itu milih presiden apa nih kayak Jokowi atau Prabowo atau Anies kayak gitu. Nah kita pilih sih. Jadi itu kita masuk ke kotak kotaknya ada banyak kan. Situ bisa nulis siapa aja dan masuk ke kotak bebas juga kan. Terus kan habis selesai itu kita kayak itu loh buat tadi kalau udah beda kayak nulis gitu sih. Menurutku sebagai kita kan milih kan, nah presidennya tuh harus gimana biar supaya meyakinkan kita milih dia. Presidennya itu harus aku sih harus Kepentingan masyarakat Pasti terus kayak generasi pemuda tuh dimajukan lagi. Terus nggak ada lagi korupsi. Terus nggak boleh ada kayak dulu tuh kayak di sana kan kayak ada korupsi banyak banget kayak tentang KJP penasaran tuh kalau kita sih KJP tuh setiap orang yang udah mampu tuh harus ada sih kan kasihan karena yang mampu malah dapet sedangkan yang tidak mampu tuh kagak dapet. Harus lebih adil gitu. Iya lebih adil. sekarang kok masih nggak adil? Sekarang adil begini. Enggak, sekarang masih nggak adil. itu yang harus kita tanyakan kepada presidennya, guys. Mudah-mudahan dengan presiden ini kita dapet ya baiklah. Satria untuk tahun depan mau milih siapa? Iya. Kayak keinginan tuh siapa? Rahasia sih itu mah. Kenapa rahasia? Menurut lo presiden yang baik di mata lo tuh gimana, kayak entah dia turun ke lapangan terus ke pelosok-pelosok atau gimana? Ini sih tergantung calon legislasi ya. Kalau calegnya ya benar-benar ngambil hati rakyat, bisa ya itu sih udah pasti menang. Ya semua tergantung kerjanya dia aja lah. Kalau itu ngambil hati masyarakat kayak gimana, apa dia peduli masyarakat tuh pokoknya sih rakyat sih prioritas nomor satu sih. Kalau menurut gue. Saya kalau gue sih pengen ningkatin kalau buat calegnya sih ya pendidikan, ya guru-guru, ya petani, nelayan, semuanya tuh mereka harus ditingkatin lagi tuh gaji-gajinya karena mereka penting buat kehidupan kita Sehari-hari ya. kayak ikan aja tuh dari nelayan tuh ya kan kita mah nggak tahu makannya aja Tapi nggak tahu nggak tahu perjuangannya. kayak Harus lebih berani. ya kayak petani kan yang nanam padi
padi yang ditanam ini kan nggak mungkin dimakan hari esok kan, harus nunggu berapa bulan lagi buat hasil panen semuanya. Itu tuh harus mengganti. Terus dari segi ekonomi ya pengangguran tuh tinggi sebenarnya di Indonesia. Gimana cara menguranginya? Nah, cara menguranginya tuh kayak meningkatin angka pekerjaan aja. Sebenarnya sih pekerjaan tuh sekarang banyak, mau jadi apa aja bisa, cuman tergantung kemauan, balik ke diri kita sendiri masing-masing. Kalau misalkan kita mau kerja, ya sebenarnya kerja tuh apa aja sebenarnya, mau jadi tukang parkir, mau jadi apa aja bisa. Cuma pengen meningkatin lagi aja angka pekerjaan di Indonesia tuh, biar ngurangin angka pengangguran. Oke, Nadia tahu nggak sih syarat supaya kita bisa ikut pemilu itu apa? Harus genap umur 17 tahun atau lebih pada hari pemilu sudah kawin atau sudah pernah kawin, tidak sudah menjalani waktu anak, dan tidak sudah mencalon wakilnya berdasarkan putusan pengadilan atau mempunyai kebiasaan kekuatan tetap. Aku nanya, lu pernah nyoblos nggak sebelumnya? Kalau belum sih, belum pernah. Cuma kalau teman-teman kan di daerah kan banyak yang seumuran yang lebih tinggi daripada gua. Dia sih pernah kayak nyoblos tuh ada aturannya. Yang pertama harus bawa ada surat undangan resmi dari ketua RT. Nah, kalau dia udah punya surat undangan resmi dari RT, itu dia bisa datang tempat TKP buat nyoblos. Nah, yang pertama dia harus kasih surat undangannya dulu ke panitia. Nah, habis ngasih undangan surat ke panitia, dia di-list, dicatat namanya, data pribadinya dia, terus dikasih satu lembar. Itu di situ tuh ada foto dua calon legislasi. Nah, di situ ada suara hak bebas kan, mau milih siapa aja, itu pribadi mau milih siapa aja. Nah, di situ tuh bisa pilih, bisa nyoblos. Habis dicoblos, ditaruh kertasnya, dimasukin kotak suara. Habis masukin kotak suara, itu biasanya dia ada kayak cap ya, cap jari itu ya. Dia habis itu bisa cap. Habis itu biasanya sih difoto sih panitianya, habis itu udah biasanya. Terus teman-teman lu tahu nggak sih siapa yang ngawasin pemilu? Yang ngawasin pemilu sih biasanya sih dari ini ya, dari dinas kayak polisi, kayak TNI, dia biasanya ada di TKP kayak ngawas-ngawasin gitu. Biasanya sih ada dia. Oke guys, sekian dari podcast kali ini. Kesimpulan dari podcast kali ini, kita harus kritis dan punya prinsip untuk menyuarakan suara kita agar tidak golput, karena satu suara dalam pemilu itu penting. Dan juga pemuda dalam demokrasi perannya sangat penting, karena pemuda merupakan penentu arah bangsa di masa yang akan datang. Oke, thank you guys. Sekian dari podcast kami.